Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Kita lanjutkan di pelajaran Ad-Darsul Khamis, pelajaran yang kelima, pertemuan yang ke-6. Baik, pada pelajaran ini kita akan mempelajari tentang pembahasan al-idhofah, yaitu penyandaran. Kita baca dulu hiwarnya, nanti saya akan jelaskan. Perhatikan. Sa'idun akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. Apakah kitabnya Muhammad ini wahai Yasir? Yasirun la hadza kitabu Muhammadin. Bukan, ini kitabnya Muhammad. Ya, hadza kitabu Hamidin. Bukan, ini kitabnya Hamid. Sa'idun aina kitabu Muhammadin? Di mana kitabnya Muhammad? Yasirun wa 'alal maktabi hunaka. Dia di atas meja di sana. Sa'idun aina daftaru Ammarin? Di mana buku tulisnya Ammar? Yasirun wa 'alal maktabil mudarrisi. Dia di atas meja guru. Sa'idun qalamu man hadza ya Aliyu? Di mana pena siapa ini wahai Ali? Aliyun hada qalamul mudarrisi. Ini penanya guru. Sa'idun aina haqibatul mudarrisi? Di manakah tasnya guru? Aliyun ia tahtal maktabi. Dia di bawah meja. Kita perhatikan perbahasan Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin ini susunan dari idhofah, mudhaf wa mudhafun ilaih. Kitabu yaitu benda, Muhammadun yang disandarkan. Ya, syarat dari mudhaf pertama dia harus bebas dari tanwin dan bebas dari alif lam. Sedangkan mudhaf ilaih harus majrur. Kita bisa jelaskan kata pertama adalah kitabu, kata kedua adalah Muhammadun. Kata pertama adalah mudhaf dan kata kedua adalah mudhafun ilaih. Perhatikan syarat kata pertama, dia tidak boleh beralif lam dan tidak boleh kemasukan tanwin. Kata yang kedua harus kasroh. Terus bagaimana qalamu man? Nah, qalamu man ini adalah kedudukan sama al-idhofah, penyandaran. Akan tetapi man ini tidak boleh majrur. Dia tetap harokatnya dengan sukun. Qalamu man. Nah, kata pertama qalamu dia itu adalah mudhaf. Ya, kata kedua adalah mudhafun ilaih. Syarat mudhaf dia tidak boleh alif lam dan tidak boleh tidak boleh kemasukan alif lam dan dia harus Dia harus dhamma. Qalamu, ya tidak boleh kemasukan alif lam dan tidak boleh tanwin. Ya tidak boleh alif lam dan tidak boleh tanwin. Baik, semoga bisa dipahami penjelasannya. Tamarinu latihan. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah dari soal-soal berikut ini. Aina kitabu Muhammadin? Mana kitabnya Muhammad? Aina kitabu Ammarin? Ya, kita perhatikan. Yang ditanya situ Ammar apa? Daftarun. Ya, buku ini soalnya salah ya. Yang sebenarnya pertanyaannya apa? Aina daftaru Ammarin? Di mana buku tulisnya Ammar? Apakah dimaksudnya kitab itu sama aja dengan daftar? Ya, wallahu a'lam bishawab. Tsalitsan, aina haqibatul mudarrisi? Di manakah tasnya guru?
Baik, sekarang kita masuk pembahasan adifil kalimatal ula ila thaniyatin, ya. Sandarkan kata yang pertama ke kata yang kedua. Contoh, kitabu Muhammadun. Kitab dengan Muhammad jadi apa? Kitabu Muhammadin. Syaratnya perhatikan, kata yang pertama tidak boleh kemasukan alif lam dan tidak boleh tanwin. Sedangkan kata yang kedua harus majrur. Kemudian contoh yang keduanya lagi yang menggunakan alif lam, al-maktabu al-mudarrisu. Ya. Kalau kata yang kedua ini bebas ya menggunakan tanwin atau tidak. Al-maktabun maktabun al-mudarrisu menjadi al-maktabul mudarrisi, meja guru. Ya. Ya, semoga bisa dipahami. Ya, jadi pertama dia tidak boleh kemasukan alif lam dan juga tidak boleh tanwin. Sedangkan kata yang kedua wajib kasroh. Silakan kerjakan tugas-tugasnya secara mandiri. Kemudian ats-tsanitsatan iqra waktub ma'a dhafti awakhirin kalimati. Ya, kita ditugaskan untuk baca dan tuliskan dan memberikan harokat di akhirnya. Contoh yang pertama, babul madrasati, pintu sekolahan. Babul, ya ingat kunci pertama kata satu tidak boleh alif lam dan tidak boleh kemasukan tanwin. Kata kedua harus kasroh. Ya, ini jika dua kata yang dijadikan satu. Ya, dua kata yang dijadikan satu. Semoga tidak membingungkan ya. Maksudnya dua kata menjadikan satu, karena yang dimaksud adalah babu madrasati. Apa sih yang dibahas ini? Pintu. Pintunya siapa? Sekolahan. Ya, semoga tidak membingungkan ya. Ini namanya al-idhofah, penyandaran. Ya, kalau seperti kita bilang, aina kitabu Muhammadin, di mana kitabnya Muhammad? Yang kita bahas apa? Kitabkah atau Muhammadnya? Pasti kita jawab kitab, ya. Tetapi kitab tersebut supaya dijelaskan maka disandarkan kepada Muhammad. Paham ya? Ya, itu maksudnya dua kata yang dijadikan satu. Iqra, baca. Aina baitul mudarrisi, di mana rumah guru? Huwa ba'idun, dia jauh. Al-Qur'anu kitabullah, Quran adalah kitabullah, kitabnya Allah. Kita lanjut. Al-Ka'batu baitullah, Ka'bah adalah rumah Allah. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri, guru tersebut keluar dari ruangan kepala sekolah. Hadza baitu Hamidin wa dzalika baitu Khalidin, ini rumahnya Hamid dan itu adalah rumahnya Khalid. Ibnu Ammarin talibun wa ibnu Yasirin tajirun, putranya Ammar adalah pelajar dan putranya Yasir adalah seorang pedagang. Baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qaribun, rumahnya guru itu jauh dan rumahnya pedagang tersebut dekat. Hadza miftahus sayyarati, ini adalah kunci mobil. Aina miftahul baiti, di manakah kunci rumah? Man anta ya waladu, siapakah engkau anak kecil? Ana benu Abbasin, saya adalah putranya Abbas. Wa benu man huwa, dan siapakah dia? Huwa benu Khalidin, dia adalah putranya Khalid. Aina masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ya. Aina masjidu Rasulillahi, ya. Kita bahas dulu. Ini pertama masjidu yaitu mudhof. Dia tidak boleh kemasukan alif lam dan tidak boleh apa? Tidak boleh kemasukan tanwin. Rasuli
Kenapa dia dibaca li tapi juga tidak boleh alif lam? Maka dia memiliki dua kedudukan. Pertama mudhaf, yang kedua mudhafun ilaih. Syarat mudhaf apa? Tidak boleh alif lam dan tidak boleh tanwin. Sedangkan syarat mudhafun ilaih yaitu apa? Dia harus kasroh. Ya, maka terkadang kata-kata itu bisa jadi panjang sekali dan kedudukannya idhofah, yaitu maka kalau seandainya memiliki dua kedudukan, maka dia harus memiliki syarat-syarat mudhaf dan syarat-syarat apa? Mudhafun ilaih. Semoga bisa dipahami. Huwa fil Madinatil Munawwarah, dan dia di Madinah Munawwarah yang percaya. Baitu Hamidin fil madrasati wa baitu Muhammadin fil jami'ati. Rumahnya Hamid bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Putrinya Hamid di sekolahan dan putrinya Muhammad ada di jami'ah, universitas. Ismun mudarrisi Sa'idun wasmun muhandisi Khalidun. Nama guru tersebut Said dan nama insinyur tersebut Khalid. Ammu talibi ghaniyun. Paman pelajar tersebut kaya. Babul masjidi maftuhun. Pintu masjid maftuhun, terbuka. Wa babul ghurfati madrasati mughlaqun, dan pintu sekolahan tertutup. Khalu Hamidin faqirun. Pamannya Hamid itu miskin. Ammun dan khalun ini artinya sama-sama paman. Ammun paman, saudara ayah. Khalun paman, saudara ibu. Sayyaratu Abbasin fil syari'i. Mobilnya Abbas di jalan. Ibnu man anta. Putranya siapa engkau? Ana benu mudarrisi. Saya adalah putranya guru. Ainal kalbu. Di mana anjing? Wa tahta sayyarati. Dia di bawah mobil. Kawin jumalan mufidatan. Ya, bi mal'il faraghi fima yadi. Ya, kita disuruh membuat satu kalimat yang mufidah dengan mengisi tempat yang kosong ini. Jadi kita mencari kata-kata, kita buat, ya. Contoh nomor 1, al-baitu mughlaqun. Babul baiti mughlaqun. Pintu rumah mughlaqun, tertutup. Ya, silakan kerjakan. Kita cari kata-katanya. Apakah dia jadi mudhaf ataupun mudhaf kita mencarikan mudhaf ya, atau mudhafun ilaih. Ya, silakan dikerjakan. Ingat syarat mudhaf bagaimana dan syarat mudhaf ilaih bagaimana. Ya, kalau nama orang maka dia tidak perlu pakai alif lam. Tapi kalau benda, ya benda itu harus menggunakan alif lam ya. Kita menggunakan alif lam. Aina nukta as-sayyarati. Di mana titik-titik mobil. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan titik-titik. Nukta at-tabibi ba'idun. Titik-titik dokter tersebut jauh. Khamisan al-Qur'anu kitabu nukta. Nomor 5, kitab adalah Al-Quran adalah kitab titik-titik. Sabi'an Khadijatu nukta Hamidin. Khadijah titik-titik Hamid. Sabi'an ana nukta al-mudarrisi. Saya adalah titik-titik guru. Saminan nukta at-talibi maksurun.
titik-titik pelajar tersebut maksur patah. Babu nukta-nukta maftuhun. Pintu titik-titik terbuka. Ashiran kharajal mudarrisu minal mudiri. Guru tersebut keluar dari titik-titik kepala sekolah. Ya, tinggal jawab yang sesuai. Sahil tarkibati taliyata. Kita suruh membenarkan susunan-susunan berikut ini. Nah, susunan-susunan di bawah ini masih salah, maka kita tinggal benarkan saja. Al-qalamu at-talibi. Ya, salah syaratnya. Ya, al-qalamu at-talibi. Yang benar qalamu talibi. Pena tersebut pena pelajar. Ya, silakan dikerjakan. Babus sayyaratu bintu Hamidun ar-Rasulullah ismul walada ibnun al-mudarrisi. Nah, ini masih salah harokatnya dan juga menggunakan alif lam atau enggak, ini masih salah. Silakan dibenarkan. Kemudian sabian Muhammadun ya Muhammadu, Ustadun ya Ustadu, Khalidun ya Khalidu, Waladun ya Waladu. Pemahaman pengenaan ini yaitu namanya harfun nida, kata panggil. Maka setiap harfun nida maka dia tidak boleh menggunakan tanwin. Ya. Yang pertamanya Muhammadun kemasukan harfun nida ya, maka jadi ya Muhammadu. Ya. Semoga dipahami. Iqra waktub ma'a dhafti awakhiril kalimati. Baca dan tulislah beserta bubuhila atau berilah harokat di akhir-akhir kata. Ya Aliyu. Ya. Begitu seterusnya. Ya syekhu, syekh, ad-doktor, doktor. Ya. Silakan dikerjakan. Iqra il-mithal atiyah thumma kawin as'ilatan mithlahu musyiran ila sur taliyah. Ya, bacalah contoh-contoh berikut ini, kemudian buatlah pertanyaan ya, semisal contoh yang menunjukkan kepada gambar berikut ini. Ya, jadi kita buat pertanyaan yang bersesuai dengan gambar. Contoh, kitabu man hadha, kita lihat gambarnya buku, maka pertanyaannya kitabu man hadha. Ya, kemudian saya contohkan yang kedua, qalamu man hadha. Ya, seperti itu. Silahkan kerjakan. Ini ada pena, ada kemeja, rumah, dan ranjang. Silakan. Kemudian penjelasan berikutnya adalah ismul waladi Muhammadun wasmul baiti Zainabu. Ini penggunaan adalah pembahasan tentang hamzah wasal, yaitu hamzah yang jika dia letak di awal maka dia dibaca, dan jika letak di tengah kalimat atau kata maka dia tidak dibaca. Ya, ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainabu. Nah, pada saat ada wa jadi wasmu. Begitu juga ismul mudarrisi Hamidun, masmul mudiri, nama guru tersebut Hamid, dan siapakah nama kepala sekolah? Ibnu Khalidin fil madrasati wa ibnu Hamidin fil jami'ati. Putranya Khalid di sekolahan dan putranya Hamid di jamiah. Ibnu mudarrisi fil fasli aina benul mudiri. Putranya guru di sekolahan, di kelas, dan di mana putranya kepala sekolah. Ya, semoga bisa dipahami. Ya, ismu dengan ibnu ini adalah namanya hamzah wasal. Terakhir, iqra ma yali mura'iyan qa'idan nutqi
hamzatil wasli. Bacalah apa yang berikut ini dengan menggunakan kaidah penulisan pengucapan hamzah wasal. Ya, Ibnu Muhammadin fil ghurfat fil Iraqi wa ibnu Hamidin fil Hindi. Putranya Muhammad ada di Irak dan putranya Hamid ada di India. Kharaja benu tabibi minal baiti. Putranya dokter tersebut keluar dari rumah. Dhaba benu tajiri ila suqi. Putranya pedagang tersebut pergi ke pasar. Ismu muhandisi Faisalun wasmu tabibi Mas'udun. Nama insinyur tersebut adalah Faisal dan nama dokter tersebut adalah Mas'ud. Masmur rajuli, siapakah nama laki-laki tersebut? Ibnu man anta, putranya siapa engkau? Ana mudnun waziri, saya adalah putranya menteri. Al kalimatul jadidah, kata-kata baru. Ar-rasulu, utusan. Ka'batu, Ka'bah. Alismu, nama. Al-ibnu, al-ammu, al-khalu, sama paman. Al-haqibatu, tas. As-sayyaratu, mobil. Asy-syari'u, jalan. Mughlaqun, tertutup. Tahta, di bawah. Hunaka, di sana. Al-muhandisu, insinyur. Ya, ini penjelasan. As-sayyaratul mudarrisi, sayyaratu adalah mudhaf, al-mudarrisi mudhafun ilaih. Penjelasannya sudah kita bahas. Semoga dipahami. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.